Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa an'im wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah mengapa bulan Syam ini disebut Ramadan adalah karena di dalamnya adalah bulan yang mampu merontokkan dan menghapuskan dosa-dosa umat manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, kenapa bulan ini sedemikian mampu menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat manusia. Dosa itu bisa diampuni karena ada amal-amal solih di dalamnya. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, berharap pahala hanya dari Allah semata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Sedemikian istimewanya dan luar biasanya bulan Ramadan ini sehingga mampu menghapuskan dosa-dosa. Dan bulan ini hanya ada pada generasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai wasilah yang kedua, selain siang harinya kita berpuasa di bulan Ramadan, maka malam harinya kita juga disunnahkan untuk qiyam Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat malam di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, berharap pahala dari Allah semata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dua hadis yang kami bacakan meyakinkan kita bahwa bulan Ramadan Allah sediakan memang untuk beramal soleh. Dengan wasilah amal soleh itu, siang harinya kita berpuasa dan malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, tahajud dan sebagainya, itu menjadi wasilah penghapusan dan merontokkan dosa-dosa umat manusia. Sebagaimana juga Nabi bersabda dalam hadisnya, sholat 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita selama dosa besar telah ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan semurni-murninya taubat. Quran surah At-Tahrim ayat 8. Bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrut taubat, yakni bulan untuk bertaubat.
Allah sediakan bulan ini yang sangat spesial, sebagaimana hamba-hamba yang beriman senantiasa mengiringi hari-harinya dengan bertaubat. Contohnya adalah dia menyesali perbuatan dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian dia beristighfar ketika mengingat dosa-dosanya tersebut. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi menafsiri ayat ini, taubat nasuha adalah taubat yang tidak ada pengulangan di dalamnya. Tidak ada dia ingin dalam hatinya ingin mengulangi dosanya yang telah lampau. Kemudian Imam Hasan Al-Basri juga menjelaskan bahwa makna taubat nasuha adalah ia membenci dosa yang ia sukainya. Padahal dosa itu ia sukai, tapi dosa itu dibencinya, dan dia bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika teringat atas perbuatan dosa dan maksiat yang pernah ia lakukan di masa lalu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, merugilah orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Mari jamaah sahabat yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai bulan taubat dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjadi wasilah untuk kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Demikian tausiah yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.